Maka kalau ada orang tanya, Aina Allah? Di mana Allah itu? Jawabnya, Alladzi yu'ayyinul ain la yus'alu anhu ain. Zat yang menciptakan aina, itu di mana aina kan? Zat yang menciptakan aina tidak bisa ditanyakan aina. Kaifa Allah? Seperti apa Allah? Allah seperti apa? Kaifa Allah? Alladzi yukayyiful kaif la yus'alu anhu kaif. Yang menciptakan kaifa enggak bisa ditanyakan kaifa. Enggak bisa ditanyakan kaifa. Yang menciptakan kaifa Allah, masa Allah bisa kaifa? Paham tidak? Yang menciptakan aina itu loh, aina. Yang menciptakan bentuk, kaifiyah, bentuk, Allah. Masa Allah punya bentuk? Yang menciptakan tempat di mana? Allah. Masa Allah ditanyakan di mana? Jadi gimana jamnya, gimana? Jamnya bisa enggak? Alladzi yu'ayyinul ain la yus'alu anhu ain. Walladzi yukayyiful kaif la yus'alu anhu. Paham tidak? Yang menciptakan zaman siapa? Yang menciptakan makan siapa? Makan itu apa? Tempat itu apa? Ruang kosong yang enggak jelas ujung awal ujung akhirnya. Yang zaman kepanjangan dari azal sampai abad. Itu diciptakan oleh Allah. Lah kalau zaman dan makan itu diciptakan, maka penciptanya pasti di luar zaman dan di luar makan. Maka kalau ada orang tanya, Aina Allah? Di mana Allah itu? Jawabnya, Alladzi yu'ayyinul ain la yus'alu anhu ain. Zat yang menciptakan aina, itu di mana aina kan? Zat yang menciptakan aina tidak bisa ditanyakan aina. Kaifa Allah? Seperti apa Allah? Allah seperti apa? Kaifa Allah? Alladzi yukayyiful kaif la yus'alu anhu kaif. Yang menciptakan kaifa enggak bisa ditanyakan kaifa. Enggak bisa ditanyakan kaifa. Yang menciptakan kaifa Allah, masa Allah bisa kaifa? Paham tidak? Yang menciptakan aina itu loh, aina. Yang menciptakan bentuk, kaifiyah, bentuk, Allah. Masa Allah punya bentuk? Yang menciptakan tempat di mana? Allah. Masa Allah ditanyakan di mana? Jadi gimana jamnya, gimana? Jamnya bisa enggak? Alladzi yu'ayyinul ain la yus'alu anhu ain. Walladzi yukayyiful kaif la yus'alu anhu kaif. Ditulis terus, nanti lupa tulis. Idza 'arafta hadza fanaqul. Kalau sudah paham ini, saya teruskan. Al-haqqu subhanahu wa ta'ala lahu arsyun wa kursiyyun. Allah itu memiliki singgasana. Letterlock dulu ya, letterlock dulu. Terjemahan letterlock dulu ya. Arsy mananya singgasana. Kursi mananya? Ya kursi. Fa'dul makani bil kursi. Kemudian fa'qidal makan bil kursi. Maka tempat dibatasi dengan kursi. Faqal wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Kursinya Allah itu lebih luas daripada langit dan itu kursinya. Waktu zaman bil arsh. Faqal wa kana arshuhu 'alal ma'. Allah menciptakan air dan arasnya Allah itu di atas air. Lianna jaryaz zaman yushbihu jaryal ma'. Karena gerakannya zaman, alirannya zaman seperti alirannya air. Fala makana wara al kursi. Kalau sudah mengatakan wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, kursinya Allah itu lebih luas daripada langit dan bumi, maka tidak ada tempat setelah tidak ada makan setelah kursi. Wala zamana wara al arsy, dan tidak ada zaman waktu masa setelah
Aras. Fal ulu sifatul kursi. Kursi punya sifat ulu, tinggi. Wasna kursius samawati wal arda. Betapa tingginya itu kursi. Bisa lebih luas daripada langit dan bumi. Wal azamatu, keagungan, sifatul arsy. Kursi sifatnya apa? Jawab. Kursi sifatnya apa? Ulu. Arsy sifatnya azamah. Wal azamatu sifatul arsy. Wa qalu ta'ala faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Arsy yang azim. Wa kamalul uluwi wal azamatu lillah. Ulu yang sempurna, azamah yang sempurna siapa? Lillah. Kursi ulu tapi belum sempurna seperti ulunya Allah. Arsy azim, arsy azim, tapi tidak seazim Allah. Kama qala wala yaudu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Coba jelas sekali. Artinya bagi Allah tidak capek, tidak sulit untuk menjaga apa? Menjaga samawat dan ard wa huwal aliyyul azim. Wa'lam annal uluwa wal 'azamata darajatan min darajatil kamal. Yang namanya sifat tinggi ulu dan sifat agung itu dua tangga, dua derajat, dua pangkat lah. Dua pangkat dari pangkat kesempurnaan. Illa anna darajatal 'azamati akmal wa aqwa min darajatil ulu. Akan tapi pangkat azamah, kedudukan azamah lebih sempurna, lebih kuat daripada pangkat ulu. Wa fawqahuma darajatul kibriya. Masih ada lagi di atasnya ulu dan azamah. Apa? Al kibriya. Apa? Al kib. Bahasa keagungan atau kesombongan. Maka kalau Allah sombongnya pantas loh. Allah sombongnya pantas. Manusia sombong nggak pantas. Kalau Allah sombong ya pantas. Kamu saya ciptakan, kamu saya kenapa nggak bersyukur padaku? Kamu kenapa nggak menyembah aku? Kamu saya ciptakan, saya beri nikmat. Itu namanya kan sifat kebesarannya di situ kan. Al kibriya gimana? Li rabbina sifatum bihi. Terusnya gimana terusnya? Ada waktu kecil saya apal itu. Al kibriya li rabbina sifatum bihi. Kibriya itu hanya sifatnya Allah. Tidak pantas selain Allah merasa dirinya punya kibriya, punya keagungan. Gak ada. Gak jenderal, gak raja, gak orang pintar, gak orang kaya, gak. Semua makhluknya. Yang kibriya siapa? Hanya Allah. Dan sifat kibriya itu di atasnya ulu dan azamah. Allah Ta'ala al-kibriya uridai. Kibriya itu bagian ridaku. Rida itu apa? Ya sorban. Kiasan, bahasa analog, bahasa kiasan, metafor. Wal azamatu izari. Dan sifat keagungan itu adalah sarungku. Wala syakka anna rida azamil izar. Sudah barang tentu sorban lebih mulia daripada sarung. Wa fawqa jami'i hadhis sifati birutbati wasyarafi sifatul jalal. Ada lagi di atasnya kibriya dan azamah dan ulu. Apa? Sifatul jalal. Wahia taqaddusuhu fi haqiqatihil makhsusah wa huwiyatuhu al-mu'ayyanah an munasabat syai'in minal mumkinat. Jalal itu adalah kesuciannya Allah dalam hakikatnya yang tertentu dan identitinya Allah yang tertentu yang berhubungan dengan segala sesuatu yang mungkin yang alam ini. Wa huwa tilkal huwiyah al-makhsusah istahaqqu sifatal ilahiyah, karena Allah mempunyai huwiyah yang tertentu tadi, mempunyai kekhususan, itulah maka Allah berhak menyandang sifat ilahiyah, menjadi Tuhan disembah. Falihadzal makna qala salatu wassalam
Alzu biyadzal ikram. Perbanyaklah mulutmu dengan mengatakan ya dzal jalali wal ikram. Wa qal wa yabqa wajhu rabbika dzil wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maha besar, maha barokah. Kalau tabaraka, kalau tabaraka wa yabqa, semuanya akan hancur kecuali wajahnya Allah akan langgeng yang mempunyai dzul jalal, mempunyai keagungan wal ikram. Wa qala tabarakas murabbika dzil jalal wal ikram. Ini akhir surat Ar-Rahman. Sudah tahu? Jadi pertama apa? Ulu. Kemudian azamah. Ketiga kibriya. Keempat jalal. Idza arafta hadza, sudah paham kamu gini? Idza arafta hadzal asal, fa'lam annal musalliya idza qasada as-salata sara min jumlati man qala Allah fi sifatihim yuriduna wajha. Orang kalau sholat, orang yang sholat, begitu dia niat menuju sholat, menuju masjid atau apa, menuju tempat sholat, menuju masjid, sudah termasuk golongannya orang yang mempunyai sifat yuriduna wajhah, orang-orang yang mencari wajahnya Allah. Itu baru berangkat sholat tuh, kamu mau sholat baru berangkat, itu berarti kamu lagi apa? Yuriduna wajah Allah. Waman arada dukhula ila sultan al-azim wajib ali aytahar nafsahu min adnas wal anjas. Orang yang ingin masuk menghadap raja yang maha mulia, wajib dirinya dan pakaiannya bersih dari segala kotor, dari segala najis. Kamu dipanggil presiden, pasti cepat-cepat mandi, bajunya ganti yang bagus, yang bersih. Bila perlu pakai parfum, misik. Parfumnya apa? Parfumnya misik. Yang baunya nyegrak itu. Yang bikin orang batuk. Walhasil orang mau menghadap raja pasti bersih-bersih badannya, pakaiannya. Walihadza tathhiri maratib. Proses menyucikan itu, tathhir menyucikan, itu ada beberapa tingkatan. Al martabatul ula, tingkat pertama, at-tathhiru min danasidz dzunubi bit taubah. Membersihkan kotoran dosa. Dengan apa dibersihkannya? Dengan taubat. Kamu mau menghadap Allah, bersihkan dulu dong dirimu. Dari apa? Dari dosa. Dengan taubat. Kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wa man kana fi maqamiz zuhdi kanat taharatu minad dunya halaliha wa haramiha. Tapi bagi seorang yang sudah mendapatkan makom zuhud, asketis, menganggap dunia itu kecil lah, maka orang zuhud itu apa? Membersihkan dirinya dari baik yang halal, apalagi haram. Kalau haram harus, kalau haram kita juga harus bersih dari, kita saja harus bersih dari dunia yang haram. Kalau waliullah yang sudah makomnya zuhud harus bersih dari yang halal. Tapi ada yang bilang cari uang haram aja sulit. Haram aja sulit, gak gampang apalagi halal. Wa man kana fi maqamil ikhlas, barang siapa yang sudah di makom ikhlas, kanat taharatuhu minal iltifati ila a'malih. Menyucikan dirinya dari apa? Dari melirik, menghargai, menilai amalnya sendiri. Waduh, saya amalnya baik ini. Waduh, saya amalnya soleh. Saya ini orang soleh, masya Allah. Tadi malam saya tahajud, enak sekali. Ya tahajud enak, jangan ceritakan. Kalau diceritakan ya ikhlas namanya. Tadi malam saya jam 3 bangun, masya Allah, enak tahajud, khusyuk. Seakan-akan surga terbuka. Saya, oke, kamu tahajud lihat surga terbuka, monggo, jangan diceritakan.
Taubat nangis silakan, tapi jangan tadi malam saya nangis sama Allah merasa banyak dosanya. Nangis sampai ada 1 jam nangis saya, Quran saya basah sampai. Padahal kalau orang awam pulang dari haji, wah macam-macam ceritanya macam-macam. Saya sholat, di sebelah saya ada orang pakai sorban hijau. Begitu salam gak ada, Nabi Khidir ini. Sorban hijau banyak kali di harum orang pakai sorban hijau banyak. Wa man kana fi maqamil muhsinin, kalau orang itu sudah martabatnya muhsinin, kana taharatuhu minal iltifati ila ihsanatih, menyucikan proses penyucian dirinya, jangan sekali-kali melihat kebaikannya. Wa man kana fi maqamis siddiqin, barang siapa makamnya makam as-siddiq, kana taharatu min kulli ma siwallah, proses penyucian dirinya itu dari apa saja selain apa coba selain Allah apa? Ad-dunya wal akhirah. Ad-dunya wal akhirat pun jangan kamu iltifat, jangan kamu lirik, jangan kamu tuju. Jangan jadi tujuan surga pun. Wabil jumlati fal maqamatu katsirah wad darajatu mutafawitah ka'annaha ghairu mutanahiyah. Walhasil kata kesimpulannya, maqamat ruhaniyah, maqam spiritual itu banyak, datnya itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat sampai tingkatannya tidak ada ujung. Di Quran ada nanti ahli surga itu lilladnul husna. Orang beramal baik nanti di surga mendapatkan kebaikan. Waziyadah, dan lebih dari entah apa itu. Waziyadah, dan ada tambahannya lagi. Orang beramal baik akan dapat kebaikan di surga. Waziyadah, entah apa itu ziyadah itu, nggak ada ujungnya. Kama qala ta'ala fakim wajhaka lid-din hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Fakim wajhaka, maka luruskan wajahmu, lid-dini, pada agama, hanifan, agama hanif, agama tauhid. Fitratallah, yaitu merupakan fitrahnya Allah, allati fataran nasa, yang Allah ciptakan dengan 'alaiha, manusia dengan fitrah tersebut. La tabdila khalqillah, tidak pernah berganti, tidak akan ganti, tidak akan berubah fitrah Allah itu. Fa idza aradta an takuna min jumlati man qala Allah fihim yuridun wajha faqum qa'iman. Kalau kamu ingin termasuk jumlahnya, golongannya orang yang oleh Allah dikatakan yuriduna wajha, orang-orang yang menghendaki wajahnya Allah, kamu ingin tidak masuk sini? Kamu ingin tidak masuk ke dalam golongannya orang yang kata Allah yuriduna wajah? Ingin enggak? Kalau kamu ingin masuk ke situ, fa'aqim qa'iman, berdiri tegak, wastahdir fi nafsik, dan hadirlah dalam dirimu jami'a makhluqatillah, semua makhluk Allah, min alamin ajsad wal arwah, dari alam jisim fisik atau alam rohani. Wa dzalika bi an tabtadi'a min nafsika, dimulai dari dirimu sendiri. Wa tastahdir fi aqlika, dan hadirkan dalam akalmu jumlah ta'dha'ikal basitah, jumlah anggota badanmu yang apa? Yang simple, wal muraqabah, yang tersusun, wa jami' quwaka at-tabi'iyyah wal hayawani wal insaniyah, dan segala kekuatan yang dimiliki, baik kekuatan tabiat maupun kekuatan hayawaniyah maupun insaniyah.
Jadi kamu kalau mau sholat, berdiri tegak, akalmu menghadirkan semua makhluknya Allah. Nggak usah makhluk Allah lah, kebanyakan, nggak akan selesai. Dirimu saja, bayangkan saya ini siapa, berapa miliar ya, berapa miliar syaraf yang ada pada diri saya ini. Satu saja rusak kita bisa lumpuh atau bisa hilang pendengaran, hilang kemampuan bicara, satu syaraf saja rusak. Coba dibayangkan itu, dibayangkan kebesarannya Allah menciptakan diri, belum punya hati, belum punya paru-paru. Ya Allah, jantung tuh sejak lahir sampai nanti mati terus gerak, terus nggak pernah berhenti. Berhenti mati. Coba dibayangkan coba. Bagaimana kita makanan jadi energi jadi nanti ada jadi ampas yang kotorannya. Bisa pernah dibayangkan gitu nggak? Nah itu kalau sebelum sholat bisa membayangkan itu luar biasa. Tsumma stahdir fi aqli jumlah ma fi hadzal alam. Yang enggak sholat nanti enggak sholat. Enggak sholat. Dan hadirkan dalam akalmu apa? Alam semuanya. Anwa' ma'adin, berbagai macam tambang. Batu bara, minyak, gas, apalagi nikel, besi, mening, boksit, yang enggak sholat nanti. Wan nabat, mangga, pisang, jeruk, apel, pete, jengkol. Semua dibayangkan. Wal hayawan, waduh, kecoak. Minal insan wa huwa manusia. Thumma dhamma ilaihil bihar wal jibal wat talal wal mafawiz. Hadirkan pada akalmu besarnya lautan, besarnya gunung, besarnya jurang-jurang dan gua-gua. Wajib ma fiya min ajabin nabat, keajaiban tumbuh-tumbuhan, wal hayawan, keajaibannya hewan, wa dzarratil haba, dan apa? Zarah atom yang berterbangan. Apa? Sesuatu yang kecil berterbangan apa namanya? Ya bukan ini ya, pokoknya berterbangan lah. Ya bukan hanya debu, bukan. Pokoknya berterbangan ini banyak, penuh. Sesuatu yang berterbangan di sini penuh. Kalau sorot matahari kan kelihatan tuh. Kan kalau ada matahari kelihatan kan? Tuh bayangkan tuh. Tsumma taraqqum ila as-sama'i dunya. Kemudian kamu hadirkan akalmu membayangkan langit yang paling dekat, langit dunia. Ala 'azamiha wa ittisa'iha, betapa besar dan luasnya langit. Tsumma la tazal tarqa min sama'in ila sama'in, terus naik dari langit ke langit hatta tasila ila sidratil muntaha war rafraf wal lawh wal qalam wal jannah wan nar wal kursi wal 'arsyul azim. Kalau kamu mau sholat bayangkan ini dulu, nggak takbir ini. Tsumma taqil bin alam al-ajsam ila alam arwah. Kemudian pindah dari alam fisik materi ke alam ruhani. Wastahdir fi al jami' arwahil ardiyah, sufliyah, basyariyah wa ghairbasyariyah. Roh yang ada di dunia dulu, yang di bawah ini, alam bawah. Rohnya manusia, rohnya binatang, rohnya. Wastahdir jami' arwahil muta'alliqati bil jibal wal bihar. Ada rohnya semua itu, gunung, laut. Mithlu ma qala sallallahu wassalam an malikil jabbar wa malikil bihar. Tsumma stahdir malaikat as dunia. Bayangkan dalam akalmu kalau akan sholat, malaikat yang ada di langit dunia, langit paling dekat maksudnya. Wa malaikat jamis samawati sab'a, malaikat yang ada di 7 langit. Kama qala sallallahu wassalam ma fis samawati mawdi' shibrin illa wa fihi malakun qa'imun aw qa'idun. Rasulullah bersabda, di langit itu tidak ada tempat satu jengkal pun kecuali sudah ada malaikat, baik berdiri maupun duduk. Wastahdir jami' malaikah al-hafi nahul arsh. Kamu bayangkan, menggambarkan malaikat yang menyanggah arsy. Wa jami' hamalatil arsh, hafin yang melingkari, wa hamalatil arsh, dan yang menyanggah arsy, wal kursi, dan menyanggah kursi. Tsumma taqil minha ila ma huwa kharij hadzal alam. Kemudian kamu pindah
Hadirkan akalmu di luar ini semua. Apa? Kama qala ta'ala, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang bisa tahu tentaranya Tuhanmu, tentaranya Allah, kecuali Dia sendiri yang tahu. Fa idza istahdara jami' hadhil aqsam min ruhaniyat wal jismaniyat faqul Allahu akbar. Kalau sudah kamu hadirkan tadi, baru mengucapkan Allah. Wah, berapa menit tadi ya? Belum usolinya lama, usoli. Jadi hasil ketika akan takbir, hadirkan kebesaran azamatullah wa kibriyaullah. Sehingga Allah Akbar, Allah Maha Agung, Maha Besar. Fokus pada kibriyanya Allah, kebesarannya Allah. Ya nggak usah bayangkan semuanya ya, nggak usah lah. Tapi hasil ketika usoli itu bayangkan hanya Allah yang besar, hanya Allah yang agung, hanya Allah yang mulia. Selainnya semuanya kecil, dhaif. Gak ada papanya selainnya Allah itu. Gitu loh. Baru takbir Allah Akbar. Wa turidu biqaulika Allah, ketika kamu mengucapkan Allah Akbar, kamu tujuannya mengucapkan kalimat Allah, apa yang dituju? Az-zatil lati hasala bi ijadiha wujuda hadhihi asya'. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, baru lafal Allah saja, apa yang kamu maksud? Yaitu zat yang dengan zat itulah segala sesuatu ini ada. Dengan zat itulah sesuatu ini semuanya ada. Wa hasalat laha kamalatuha fi sifatiha wa af'aliha. Dan semua yang ada ini sempurna. Karena siapa? Karena Allah. Jadi begitu kamu Allahu Akbar, baru Allah saja kamu harus membayangkan yang ada ini semua adalah makhluknya Allah, yang mewujudkan Allah, yang menyempurnakan Allah. Wa turidu biqaul akbar, kalau akbar apa? Annahu munazzahun an musyabahatiha wa musyakilatiha. Ketika kamu ucap akbar artinya apa? Allah lebih besar itu artinya Allah bersih, tanpa munazzah artinya tanpa perumpamaan, ada yang menyamai atau ada yang menandingi. Munaza'an musyabaha wa an musyakalah. Tidak ada siapapun menyerupai Allah atau menandingi Allah. Itu baru akbar, itu artinya akbar itu. Ya apa tadi? Apa tadi kata Allah apa? Allah. Zat yang mewujudkan alam semesta ini, gitulah. Dengan segala kesempurnaannya, dengan segala kekuatannya alam ini. Ketika Allah akbar, Allah Maha Besar, artinya diserupai atau ditandingi atau bal huwa munazzah, itu suci tanpa kumul akal bijawazi maqayasatihi biha. Allah itu tidak mungkin diukur oleh akal dengan ukuran akal. Wa munasabati ilaiha, dan tidak mungkin muqayasah munasabah oleh akal untuk Allah. Akal enggak menjangkau Allah. Ngukur, muqayasan ngukur, enggak mungkin. Fahadha huwal murad min qawlihi fi awwalis shalah Allahu Akbar. Inilah arti daripada ucapan pertama kali kita ucapkan dalam salat, yaitu Allahu Akbar. Paham tidak? Paham tidak? Jadi azamah itu apa? Lupa sudah. Ulu itu apa? Makan. Ruang kosong tanpa ujung, ya. Zaman apa? Perpanjangan dari azal menuju abad.